Selamat pagi semuanya. Ya, buy on rumor, sell on news. Aku udah buy OP dari harga 1,2 dolar dan kalian bisa hitung berapa kali lipat sudah ya. Kalau nggak salah itu 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 ya. Kemarin di pucuk sini tuh udah kurang lebih sekitar 300% dari harga entry aku, oke? Nah, jadi hari ini juga kita melihat beberapa altcoin itu nge-stuck, dan yang terakhir adalah XRP ya. Tadi malam kemarin sore aku udah buat sinyal XRP ya. Nah, jadi lucunya di sini aku kayak last call gitu ya, dan ternyata langsung tiang gitu. Dan kalian tahu XRP naik apa artinya ya, dan nggak perlu aku jelaskan apa-apa lagi karena ini adalah trading plan aku. Dan ya kita udah TP bertahap untuk XRP ya, udah sesuai dengan plan ya. Kita update dulu nih. Oke, nah nanti kita lihat update-nya ya XRP. Oke, kita salin dulu. Nah, di sini aku mau kasih lihat aja untuk uh, Selo ya. Selo kalau nggak salah tadi malam itu sempat sekitar 200%, 200% lebih dari entry aku. Dan Selo tadi malam sempat ngepam gitu. Karena ada news kalau Selo itu sedang sedang kolaborasi sama Tether gitu guys ya. Nah, ini yang menyebabkan Selo tiba-tiba tiang. Nah, kita nggak bisa kontrol itu guys, sekali lagi ya. Dan kita juga udah beli Selo dari harga yang lumayan bawah, dan aku masih hold sih sebenarnya sampai sekarang. Lumayan ya kan. Nah, jadi ini sempat udah 300% meskipun aku belinya nggak banyak ya. Karena kalau koin-koin yang kayak gini-gini tuh sebenarnya masuk di porto tapi nggak banyak gitu guys. Porsinya tuh sepersekian aja gitu. Tapi kalau yang gede-gede itu belinya ya sekitar 3.000 dolar, 5.000 dolar, 2.000 dolar, 1.000 dolar lah paling rendah. Tapi kalau yang kecil-kecil gini mungkin beli ya 350, 500 dolar gitu aja. Nah, itu namanya pembagian portofolio. Dan aku kemarin punya sekitar 45 koin, dan semua narasinya kita tangkap ya. Mulai dari narasi EVM, SUI, narasi L2, OP, ARB, LDO, apalagi ya, masih banyak lagi. Kemudian narasi GameFi kami tangkap cukup banyak. Ada Mafia, ada, meskipun aku telat ya, aku yang kasih sinyal, aku yang telat masuk gitu ya. Ada Mafia, terus ada Gala, ada Pixel, ada Naka ya. Dan semua ini udah aku rekomendasikan dari jauh-jauh hari. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau udah belanja ngarepin koreksi? Ya, karena di sini aku cuma melihat market itu overheat gitu. Jadi sedikit mengganggu konsentrasi untuk trading gitu. Karena pernah kejadian yang tiba-tiba FOMO dibanting dengan sangat dahsyat gitu. Aku ingat banget waktu itu. Dan waktu itu aku running profit ya. Semuanya hampir running profit. Dan tiba-tiba sangkut kayak gitu. Syukurnya masih sempat pullback dulu dan aku sempat exit kayak gitu. Nah, itu yang selalu membayang-bayangi pikiran aku saat ini. Dan ya benar, serakah membunuhmu kayak gitu. Jadi mulai sekarang aku selalu notice diri aku aja, dan selalu mengingat kalau misalnya Bitcoin itu mau naik tinggi atau terbang jauh, setiap ada pump pasti ada koreksi. Nah, aku nggak tahu gimana sama kalian ya, tapi itu kan trading plan masing-masing ya. Nah, jadi di sini ya, aku udah puas menangkap semua narasi yang ada, dan profit kurang lebih ya di atas 700-an juta kayak gitu dari September ya. Pokoknya belanja itu September 2023, ini Maret, berarti kurang lebih udah setengah tahunan ya. Nah, jadi hampir semua narasi ditangkap, AI dapet, GameFi dapet, meme coin juga panen, Shiba, kemudian PP, kemudian meme ya. Nah, itu doang sih ya. Semua koin itu narasi ditangkap GameFi, terus layer 1, layer 2 ya. Dan sampailah di detik dimana market ini mulai merasa ini tuh udah lumayan tinggi gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk kita TP sebagian atau TP beberapa, meskipun pada endingnya long term tetap selalu menang kayak gitu ya. Dan logikanya memang kayak gitu ya. Long term memang selalu menang, nggak ada long term yang kalah kayak gitu logikanya. Tapi di sini kita kan menggabungkan, ada yang scalping dan ada yang long term. Spot long term only ya. Features juga sebenarnya bisa long term only, nggak dibuat scalping. Dan masih ada posisi yang kemarin aku masih hold semua ya. Posisi yang kemarin, nah ini aku masih hold semua dengan SL plus. Nah, ini
feature rasa spot ya, karena aku swingkan semua dan itu benar-benar membantu apa? Membantu psikologis ya. Meskipun sempat minus berapa ratusan persen, tapi in the end profit karena ya itu dia tadi. Kita nggak bisa menebak naiknya nih kapan ya, turunnya nih kapan. Bisa kita udah buat prediksi naiknya hari ini, tapi tiba-tiba turun dulu baru naik, bisa gitu ya. Bisa juga kita buat prediksi turun hari ini, tapi dia naik dulu, ngepam dulu, tiba-tiba baru terjun dengan deras, itu bisa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menangkap semua narasi ya. Jadi jujur semua narasi udah aku tangkap tanpa satu koin pun kelewatan. Beberapa koin ada yang kelewatan, tapi narasinya satu pun nggak kelewatan. AI dapat, L2 dapat, L1 dapat, hype Ethereum dapat, hype BNB dapat, kemudian EVM dapat, kemudian GameFi dan meme juga dapat, semua dapat. Jadi nggak ada yang miss satupun dari semua koin rekomendasi aku kayak gitu. Ya itulah dia tadi, the power of long term gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya sebenarnya mau kesimpulan gimana pun ya kita tinggal menunggu gitu ya. Menunggu momentum yang bagus gitu. Tapi kalau untuk sekarang tentu aku menyarankan untuk tidak masuk gitu. Karena jujur aja guys, aku nggak ada masuk yang di atas untuk belanja spot itu, sekalipun kalian lihat historical buy-nya itu nggak ada sama sekali belanja di atas. Terakhir aku belanja itu Februari bulan lalu gitu, waktu crash ke 3 berapa ya? BTC waktu crash ke 38.000 kok nggak salah. Dan Ethereum juga ini buy on rumor sell on news gitu ya. Hari ini udah upgrade ETH Denchun ya. Jadi akan ada performa peningkatan pada layer 2, basically layer 2 yang akan menjadi andalan kita nanti setelah halving juga gitu. Kenapa narasinya layer 2? Ya karena itu udah mendapatkan upgrade yang signifikan. Meskipun Ethereum secara gas fee dia tidak mengalami peningkatan sedikit pun ya. Maksudnya mengalami penurunan. Ya artinya kan kalau misalnya gas fee menurun itu artinya peningkatan. Dan di sini gas fee Ethereum itu benar-benar gila, hampir $20. Dan aku juga nggak nge-swap apapun karena masih ada beberapa token beberapa Ethereum sekitar 0,6 Ethereum yang di stack di dalam di dalam dApps ya, Decentral Apps gitu ya. Dan juga untuk beberapa garap airdrop, dan itu Ethereumnya beli semua di 2200 2300 dan sama sekali tidak bisa dijual. Bukan tidak bisa dijual, tidak nge-swap gitu karena rugi juga nih kalau mikir-mikir tinggi. Meskipun profit ya, logikanya profit jauh gitu. Tapi ya kenapa gitu? Ya udah, untuk Ethereum aku biarin aja. Karena ya aku masih punya target juga. Aku beli di 2200, 2300 ya, kemungkinan kalau 10.000 itu mungkin sekitar 4 kali lipat, dan itu juga cukup lumayan ya. Nah, di sini yang mengalami peningkatan lumayan signifikan itu adalah ARB ya. Nah, kalian bisa lihat fee-nya $2 menjadi 0,4, OP 1,2 menjadi 0,28, BAS ini memang dasar yang murah menjadi 0,01, dan ini yang paling gila. Turunnya itu sangat signifikan gitu ya. Jadi kemungkinan kalau base listing di Binance ini akan menjadi bukan narasi ya, ini menjadi koin yang hebat gitu ya. Karena ya dari gas fee aja udah menang jauh gitu guys. Dan ekosistemnya juga jalan, chainnya kepake, data on chainnya orang, TVL transaction volume-nya meskipun dia termasuk koin yang kategori baru ya, anak baru gitu ya, udah lumayan gede. Meskipun yang paling hebat adalah Sui adalah token yang paling hebat dalam setahun terakhir, TVL-nya tembus di top 10 chain di dunia kayak gitu. Ya, jadi so far kalau aku sih bener-bener ya tunggu momen aja, main santai, oke? Nggak semuanya kita harus FOMO, nggak semuanya kita harus merasa ketinggalan. Yang merasa ketinggalan mungkin dia nggak dapat dip, tapi kalau aku dapat dip dan aku udah merasa cukup dan sangat puas gitu. Kita tinggal tunggu narasi selanjutnya apa, karena narasi-narasi terbaru yang kayak Depin, RWA, lupa RWA ada satu koin ya, yaitu adalah PolyX. PolyX sudah aku rekomendasikan dari lumayan jauh. Dan sekarang kalau kita perhatikan PolyX sudah lumayan tinggi juga. Nah, kalian bisa lihat kami belanja waktu itu di 0,1-an di sini guys, ya. Dan sekarang harganya udah 0,2 dan masih ke-reject Fibo 0,5. Ya, target aku sih untuk PolyX di next bull run atau di akhir tahun ini dia masih bisa ke 0,6, yaitu artinya sekitar 2 kali lagi dari harga yang sekarang. Kayak gitu, ya. Nah, jadi di sini aku akan fokus altcoin aja. Untuk BTC biarlah dia mengalir sebagaimana mestinya. Dan di sini kita akan fokus menangkap altcoin yang bisa berpotensi 5 kali, 10 kali, 15 kali kayak gitu. Oke? Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.